Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi sesuai dengan janji aku di video aku sebelumnya, dimana aku buat yang divine feminine dan ini untuk divine masculine. Oke, kalau kamu belum tonton video itu silahkan tonton aja dulu ya, agar apa yang aku bilang tadi, misalnya ada sesuatu hal yang sama, agar aku nggak ulang lagi. Jadi aku fokus ke divine masculine-nya. Oke, dan ini untuk general reading di Mei 2022. Nanti bakal aku bagi lagi awal dan akhirnya setelah pembacaan aku untuk Mei. Oke, jadi tinggal tunggu aja seri aku setelah itu. Oke, so kita lihat untuk divine masculine di pembacaan kali ini. Seperti aku bilang ya sebelumnya dan selalu di pembacaan sebelumnya, dimana kalau divine feminine, divine masculine itu hanyalah label. Ya, perjalanan twin flame juga hanya sebuah label yang sebenarnya kalau kita sebut dengan real ya, ini adalah perjalanan spiritual. That's it. Zen ya, samadhi, atau di Hindu disebutnya moksha, walaupun itu agak berbeda sedikit arti dan maksudnya ya. Cuman yang paling mendekati memang zen. Apa tadi aku bilang, samadhi, sama apalagi satu lagi ya, aku lupa. Ya itu kalau aku ingat nanti aku bakal bilang ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Jadi ini perjalanan dimana untuk kita menemukan higher self-nya kita, karena saat kita menemukan siapa diri kita, real diri kita ya, kita akan melihat semua hal dengan jelas, dan dengan begitu semua hal yang memang untuk kita bakal hadir tanpa perlu kita minta, tanpa kita mencoba untuk mencari tahu ya. So that's why kenapa aku bilang ya, ini hanyalah perjalanan spiritual. Karena kalau aku membuat kamu merasa ini hubungan yang begitu spesial, artinya hubungan ini bukanlah spiritual, artinya ini hubungan fisikal yang artinya harus berdasarkan egoisme dan romantisme. Sedangkan tidak ya, sorry dulu jatuh. Oke, seperti aku bilang tadi ya, ini adalah ibu labu datang. Ini bukan tentang perasaan, bukan tentang emosi, bukan tentang romantisme. Ini tentang perjalanan spiritual. That's it ya. Kenapa? Karena kalau ini tentang romantisme, artinya ini tentang penyatuan fisik. Sedangkan tujuan dari twin flame bukanlah penyatuan fisik ya. Karena kamu pasti ngelihat banyak sekali orang di luar sana spiritual, ada yang hidupnya menyendiri, bahkan selibat, atau kamu bisa bilang orang yang tidak memiliki hubungan romantisme dengan siapapun. Kalaupun mereka memiliki pasangan suami atau istri ya, penyatuan fisik dan hubungan seksual itu bukanlah hal yang utama untuk mereka, namun tentang jiwa mereka. That's it, itu yang utama ya. Apalagi jujur bagi aku sendiri, pengalaman aku pribadi, terus sekarang aku lebih menyukai energi yang memang tentang penyatuan jiwa, dalam artian just being one, jadi satu dalam jiwa bersama orang yang dikasihi, artinya juga bersama dengan Tuhan. That's it. Rasa yang lebih melegakan, rasa yang tidak menekan emosi, rasa yang tidak neko-neko. Si energi itu yang sebenarnya hadir di sini. Dan apa yang aku lihat untuk divine masculine saat ini, sorry for the noise ya, dia mengalami energi di mana dia melepaskan keegoisannya dia. Sebelumnya dia cukup berat ngejalaninnya, namun mau nggak mau nggak bisa dia tahan lagi. Egoisme dia bakal habis-habisan mati di sini, membuat dia melihat hubungan cinta dan kasih sayang tidak seperti yang dia pikirkan selama ini. Misalnya dia ngotot memaksakan diri untuk tetap berada di dalam egoismenya dia bakal sakit-sakitan terus-terusan. Dia ngelepasin apa yang gak bisa dia tahan lagi, apa yang gak bisa lagi dia kontrol. Dan aku ngelihat dia akan mengungkapkan semua apa yang dia rasakan ya. Sebelum ini yang dia tahan terhadap kamu divine masculine, kamu bakal ngelihat pengakuan dari dia di sini ya. Dan memang terasanya sangat terlambat ya, cuman kita lihat aja dulu oracle-nya ya. Untuk twin flames teruntuk
pembacaan tentang divine masculine. Sorry ya, perut aku bergejolak banget dari tadi. Oke. Ada the fates. Unfinished symphony. Di dalam diri divine masculine dia ngerasa kamu dengan dia itu belum selesai. Jadi saat dia melihat kamu udah menyelesaikan kesakitan kekecewaan kamu, sedangkan dia masih di posisi ini, dia sedikit kecewa dan dia marah. Namun dia pahami ini semua karena kesalahan dia sendiri. Dia akan berusaha untuk mencoba menjelaskan hal ini bukan yang dia mau, ya. Dia menginginkan tetap bersama kamu, tetap di sekitar kamu, ya. Cuman dia juga tidak mengerti dengan jalan hidup yang dia ambil. Dia berada di persimpangan jalan dimana dia tidak bisa moving on, dan mau gak mau sih, truth be told, dia harus jujur apa adanya tentang apa yang dia rasakan terhadap kamu, dimana setelah dia lari, dia mencoba untuk moving on dari kamu. Dia tidak menemukan tempat apapun selain kembali ke kamu, dimana dia ngerasa aman dan nyaman. Dia ngerasa di luar sana gak ada tempat lain selain bersama kamu yang membuat dia happy, bahagia. Ya, aku ngerasa di pertengahan tahun ini, mungkin belum di Mei, namun aku lihat pertengahan memang entah arah Juni nanti, divine masculine, kebanyakan dari kalian kemungkinan besar dia akan mengungkapkan apapun yang dia rasakan. Namun ini kembali lagi ya, jika kamu udah blokir dia, mungkin dia akan cukup malu di awal, namun dia akan berusaha mencari tahu ya apa yang sedang kamu jalani saat ini. Karena apapun yang dia jalani saat ini sangat berat dalam hidupnya dia. So kita lihat oracle keduanya untuk divine masculine. Mei 2022. Separation time apart from your partner is on the horizon. Sebelumnya dia nggak ngerasakan jauh dari kamu, walaupun jauh secara fisik. Sekarang dia ngerasakan jauh dari kamu secara fisik dan juga jauh dari hati kamu. Itu yang buat dia takut kehilangan kamu di sini, divine feminine. Ya, dia tahu dia terlalu sibuk dengan karir dan keuangannya dia, ya, sampai dia menjadikan itu alasan, padahal nggak sama sekali. Ya, padahal karena dia nggak punya faith, dia nggak mempunyai iman kalau kalian akan baik-baik aja. Dia hanya sedang menutupi semuanya itu. Keep an open mind. Dan dia menyadari, ya, bukan hanya dia yang menginginkan untuk bersama kamu. Lord, extend your like-hearted energy to others. Dia akhirnya mengerti banyak orang juga menginginkan bersama kamu dengan posisi kamu yang sangat baik. Misalnya saat ini kamu udah moving on, ya, kamu udah hidup lebih baik, happy, ya, love yourself, self care, jauh lebih baik, ya. Dan dia melihat energi kamu, chemistry kamu, itu membuat banyak orang tertarik dengan kamu. Sebelumnya menjadi sebuah ketakutan, tidak menjadi ketakutan untuk dia, sekarang menjadi ketakutan kalau memang menjadi sebuah kenyataan kamu udah selesai dengan dia dan kamu memilih untuk hidup bersama orang lain. Ketakutan itu kan muncul sangat besar, apalagi dia takut kalau memang kamu bisa untuk mengganti dia dengan orang yang memang jauh lebih baik, ya. Karena di dalam diri dia sebenarnya ada sebuah energi rasa ketidakrelaan. Jadi dia akan mencoba mendekati, dia berusaha membohongi diri dia sendiri, ya. Dia merasa dia masih bersama kamu, dia ngerasa kamu masih milik dia. Ya, sangat dramatis banget untuk saat ini, ya. Bukan maksud aku ini buruk, no. Dramatis yang aku maksud di sini adalah
sangat menyakitkan untuk divine masculine untuk saat ini. Dia bakal ada di posisi dia ingin bersatu dengan kamu secara fisik, ya, union, ya, karena dia ngerasa dia udah jauh, kamu udah jauh banget dari dia, dan dia benar-benar takut kesempatan itu nggak ada, ya. So kita lihat oracle selanjutnya untuk aku terpaksa hentikan videonya sementara ya, ada kendaraan mau lewat, bentar ya. Untuk divine masculine, ya, kematian ego bakal dirasakan besar banget di sini. Rasa seperti mati, lepas, seperti layaknya kulit ular yang lepas untuk digantikan kulit yang baru, namun rasanya pasti menyakitkan. Dia bayangkan kita harus melepaskan sesuatu yang kita udah terbiasa hidup dengan dia, yaitu kulit lama kita, kulit luar kita harus kita buang. Namun ya mau gimana lagi, itu udah jalannya, udah takdirnya, udah karmanya. Ada coffin, endings bring new beginnings, growth, change, celebration, transition. Bentar ya. Step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Aku dari tadi ngerasakan energi kematian banget ya. I'm sorry, aku nggak pernah mau ngomong yang bicarakan seperti ini sebenarnya. Ya, karena ini too much. Cuman aku ngerasain, iya, kematian di sini memang aku ngeliat kesedihan yang luar biasa. Aku berharap nggak ada yang sampai begitu buruk ya terjadi. Ada mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend, dilute, gaslighting. Seseorang di sini menutupi, seperti aku bilang tadi, divine masculine. Dia lari karena dia takut mendengarkan egoismenya dia, dan akhirnya dia ngeliat justru orang yang dia tinggalkan sekarang happily single, having fun, bahagia hidup sendiri, sedangkan dia masih di masa yang menyakitkan. So sekarang divine feminine ada di hidup yang jauh lebih baik, dan divine masculine ada di tempat, bisa dibilang tempat terburuk, terbalik dari apa yang terjadi dalam hidup divine feminine dan divine masculine. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union, engagement ring. Seperti aku bilang tadi, ketakutan yang akan dijalani atau udah dirasakan oleh divine masculine adalah takut jika memang kamu bertemu orang lain, dan dia takut jika kamu bersatu dengan orang lain. Ya, dia akan berusaha untuk mendapatkan hati kamu lagi, apalagi saat dia tahu ada orang lain yang berusaha mendekati kamu. Ya, ada orang lain yang ingin serius dengan kamu. Dan ini labu juga serius mengganggu ini. So ada kesedihan yang dalam, namun dia yang bisa melihat kebahagiaan dalam diri kamu yang gak bisa dia pungkiri. Dia inginkan untuk bersama kamu, namun apa yang bisa dia kata, dia bakal hancur sehancur-hancurnya di sini jika memang kamu memilih bukan dia, namun memilih orang lain. But ya, ingat, divine feminine, pilihan ada di tangan kamu. Ya, mau dia divine masculine kamu, kalau kamu memilih yang lain, ya mau gimana? So that's it untuk perasaan dan keadaan kondisi divine masculine saat ini. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya. Duduk pintar. Mars, energi Mars atau energi Scorpio, energi Scorpio sama Aries ya kalau aku nggak salah. Lalu ada Leo, energi Sun, Mercurius, energi Gemini, Sagittarius, energi Jupiter, dan ada Taurus. Dan di bottom of the deck-nya ada Gemini, berarti energi Mercurius dan Gemini yang kuat di sini.
akan ada komunikasi yang cukup berat di sini ya, antara kamu dengan dia. Divine masculine, aku ngerasa dia ingin bicara dengan kamu, dia ingin bertemu. Jika kalian lama nggak bertemu, bertahun-tahun, aku ngerasa dia akan mencoba bertemu dengan kamu. Dia bisa datang ke rumah kamu untuk bicara sama kamu ya. Dan orang yang baru, siapapun ini yang mendekati kamu, juga ingin bicara serius dengan kamu. So lebih dari satu orang, 2, bahkan 3 lebih aku lihat seperti pembacaan aku sebelumnya ya. So ya, mereka akan menyadari tempat terbaik untuk mereka datang, tempat mereka menuju adalah memang kamu. Namun ingat untuk benar-benar memilih sesuai hati. Jadi pesannya kurang lebih sama, karena yang nonton sudah pasti Divine Feminine. Jadi untuk pilihlah pilihan sesuai dengan suara hati kamu, intuisi kamu, perasaan kamu, emosi kamu, semuanya dalam satu suara sih. Jadi bukan berarti perasaan kamu bilang apa, emosi kamu bilang apa, hati kamu bilang apa, dan jiwa kamu bilang apa. That's it. Itu adalah sumber masalah nantinya yang akan terjadi. Okay, so that's it ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Dan ingat, perjalanan cinta yang kamu jalani saat ini layak untuk kamu perjuangkan. Mau orang lama, ataupun orang baru, ingat ya, kamu tahu apa yang kamu mau dan apa yang terbaik untuk kamu. See you in the next video, dan bye bye. Sampai jumpa di video aku untuk Mei 2022. See ya.